Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil huda liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Bani Solan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmat dan juga karunia-Nya. Terbukti malam ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian banyak hamba-Nya untuk berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang ternyata kalau kita renungkan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hamba-Nya. Kita berada di tempat yang kata Nabi ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjidnya, masjid-masjidnya. Maka semoga dengan keberadaan kita di masjid merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma amin. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang setia meniti jalannya hingga akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu tema yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini tidak lain adalah menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil. Malam ganjilnya kapan? Di 10 hari terakhir. Jadi di bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar, kata Nabi kita diperintahkan untuk mencari malam tersebut di malam ganjil, khususnya di 10 hari terakhir. Kemudian ketika kita teringat kata Lailatul Qadar, tentu kita akan mengingat surat Al-Qadr yang insya Allah mayoritas kita sudah menghafalnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi dari ayat yang ketiga kita bisa tahu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Keistimewaan pertama bahwa malam itu lebih mulia. Lailah itu artinya malam, Al-Qadr itu apa? Kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Di antara kemuliaannya, keistimewaannya yang pertama khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan.
Berarti malam yang hanya kalau dihitung mulai jam 6 misalnya sampai jam 4 subuh 10 jam. Berarti 10 jam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Atau berapa 1000 bulan kalau dihitung tahun? 83 tahun lebih. 10 jam, ternyata 10 jam itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka siapa yang tidak ingin mendapatkan keutamaan malam tersebut? Dilanjutkan, selain istimewa lebih baik dari 83 tahun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun di malam tersebut. Bahkan disebutkan oleh para ulama di dalam penjelasan atau tafsir ayat ini, di bumi ini sampai tidaklah ada sejengkal melainkan pasti ada malaikat. Akan disebutkan saking banyaknya malaikat itu lebih banyak dari butiran pasir. Nah, ini istimewanya malam Lailatul Qadar. Ditambah lagi warruhu fiha, bukan sembarang malaikat yang turun. Selain malaikat yang banyak juga siapa? Ar-Ruh itu diartikan siapa? Jibril. Kalau jenengan lihat, antum lihat di terjemah warruhu fiha itu artinya malaikat Jibril. Jadi di malam itu malaikat Jibril pun turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kedamaian. Betul-betul malam itu istimewa. Disebutkan di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, malamnya betul-betul samhatun talqatun la haratun wala baridatun. Jadi malamnya itu betul-betul damai, sejahtera, tidak panas, tidak dingin. Di pagi harinya itu matahari terbit, tidak terik, tidak panas, hamra, kemerah-merahan. Di dalam hadis disebutkan. Maka sampai tanda-tandanya pun disebutkan di dalam riwayat-riwayat. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keistimewaan yang sangat besar. Di ayat yang lain di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Maksudnya malam Lailatul Qadar. Jadi ini malam yang sangat istimewa. Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Berarti mulai maghrib sampai subuh, inilah malam Lailatul Qadar. Dialami oleh semua manusia yang ada di wilayah yang terjadi malam hari, baik dia muslim maupun kafir, baik dia sedang berbuat taat maupun berbuat maksiat. Maka hati-hati di 10 hari terakhir, jangan sampai berbuat dosa. Dijaga tangannya dari HP. Karena ini malam yang sangat istimewa. Disebutkan oleh para ulama, siapa yang berbuat dosa di waktu yang istimewa, maka dosanya dilipat gandakan atau tidak? Dilipat gandakan. Naudzubillah min dzalik. Tentu kita ingin sholat isya kita, sholat tarawih kita, doa kita, zikir kita dilipat gandakan pahalanya, bukan dosa kita. Maka mari di 10 hari terakhir ini betul-betul kita mengencangkan sarung, istilahnya. Kita bermujahadah, berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Nah, karena kalau kita setiap tahun dapat 1 kali saja Lailatul Qadar, itu sudah ibaratnya umur kita plus 83 tahun. Bagaimana kalau mulai balik sampai meninggal, misalnya 70, baliknya 15, berarti 55 tahun. 55 tahun dikali 83 tahun. Wah, itu saya hitung dengan kalkulator itu sudah 4.500 lebih. Itulah umur umatnya Nabi, ditambah Lailatul Qadar yang sangat istimewa. Maka
jangan sampai kita terlewat malam Lailatul Qadar itu tidur atau ngegame atau mancing atau misalnya apa ngopi. Ini kan iman sekali. Nonton bola lebih baik dari 1000 bulan. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi jangan sampai diempat ditahan, karena puasa ini diantara maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Jadi hendaknya kita mengendalikan diri kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan yang terakhir Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami memberikan saran 4 hal ini jangan ditinggalkan kalau bisa. Yang pertama, iktikaf. Kalau bisa 10 hari. Kalau tidak bisa 10 hari tapi setiap malamnya. Masuk masjid maghrib, keluar terbit fajar atau ba'da subuh. Besoknya seperti itu karena paginya kerja mungkin. Kalau tidak bisa 10 hari, ganjilnya berarti 5 hari. Kalau tidak bisa, sibuk pol. Jangan, kata para ulama, jangan lupa 25, 27 dan 29. Masya Allah, sesibuk apa kita itu? Kok sampai nggak bisa nyisakan 3 malam saja untuk fokus ibadah itikaf, karena ini adalah tingkatan sempurna untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nggak ada gangguan kalau itikaf, nggak ada anak, nggak ada istri, kalau perlu HP-nya dimatikan dulu. Yang kalau nggak bisa malam 27, karena ini ada riwayat khusus malam 27, kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak bisa nemen. Masa setahun kita semalam aja nggak bisa. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita hidupkan malam Lailatul Qadar. Di seberang sana saudara kita dibombardir, di Palestina kita dapat kabar, kita aman tentram. Kalau sampai kita tidak menghidupkan ini, kita akan ditanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak bagi kita, terutama nikmat keamanan. Kita doakan juga saudara-saudara kita dimanapun berada. Yang kedua, jangan lupa sholat tarawihnya, karena man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih di malam Lailatul Qadar, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan wa ihtisaban, syaratnya dengan keimanan dan mengharap pahala. Tidak menggerutu karena lama berdirinya, tidak juga riya, sum'ah, intinya lillahi ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Doanya apa? Insyaallah hafal semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan sampai lupa. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang yang memohon maaf, maka maafkanlah aku. Kok enggak pakai Rabbi firli, kata para ulama? Kalau fa'fu anni itu artinya menghapus. Kalau istighfar itu diantara artinya menutupi. Dosa kita pengen ditutupi saja atau dihapus? Dihapus tentunya. Makanya kata para ulama ini ablag, lebih istimewa artinya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga jangan lupa ini. Tingkatan terakhir, nggak bisa itikaf, nggak bisa, masa juga nggak hafal doanya. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Masa juga nggak tarawih. Kata Imam Syafi'i, siapa yang hadir sholat isya dan subuh, maka dia faqad akhadha bihadzin minhu. Intinya siapa yang bisa sholat isya dan subuh, ini dia akan mendapatkan keberuntungan, kebaikan yang banyak di malam Lailatul Qadar. Nah, ini di dalam qaul qadimnya dan disebutkan oleh Imam Nawawi, ini tidak bertentangan dengan perkataan baru beliau, qaulul jadid beliau. Maka hendaknya 4 hal ini jangan sampai ditinggalkan. Nah, siapa yang ingin bermaksiat, ya baghiyasyar aqsir, maka berhentilah. Ini malam yang sangat istimewa, terjadi setiap tahun dan hanya 1 malam. Maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin di 10 hari yang terakhir. Mungkin ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk banyak ibadah yang bisa dilakukan, jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang tertindas, yang mereka mungkin tidak mendapatkan nikmat sebagaimana kita mendapatkannya. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.